Dalam agama Islam ini sangat penting sekali difahami oleh setiap kita, khususnya orang yang beragama Islam. Apa sih daripada kalimat syahadatain, yaitu dua kalimat syahadat, yaitu kalimat apa itu? Adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan kaum muslim berbatal subhanahu wa ta'ala. Para sahabat ya sampai medias yang Allah tabaraka wa ta'ala, semoga Allah tabaraka wa ta'ala senantiasa memberikan rahmat pada antum-antumnya semua dimanapun antum berada. Bagi sahabatku yang masih belum terpatri dalam hatinya kenikmatan Islam ini, nikmat iman dalam Islam ini, yuk cermati kalimat-kalimat ini bagaimana agar bisa membangkitkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah rukun. Rukun itu sesuatu yang apa? Yang hak, yaitu bisa dapat terbatalkan hal tersebut jika itu kekurangan dari dua hal ini. Maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah rukun itu adalah sesuatu yang hak, yang pasti, yang itu jika ada kekurangan di antara keduanya maka itu batal. Itu namanya rukun dalam agama Islam. Maka dalam agama Islam yang namanya syahadatain, dua kalimat syahadat itu ada dua rukun yang harus dipenuhi oleh setiap kita. Yang pertama adalah rukun la ilaha illallah. Dan yang kedua adalah rukun Muhammadur Rasulullah. Rukun la ilaha illallah itu ada dua. Ya, sebagai rukun, kewajiban yang harus. Yang pertama, sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama rukun la ilaha illallah. Yang itu pertama an-nafyu. Apa itu? Kalimat la ilaha, ya, la ilaha. Jadi ini bahasa apa Islam itu mulai dari sebelah kanan, la ilaha. Jadi la satu kalimat peniadaan, an-nafyu. Ilaha tiada sesembahan, la ma'budu illallah. Tiada apa yang disembah kecuali Dia. Kemudian illallah, al-isbat, tathbit, yaitu penekanan, yaitu penetapan. Jadi yang pertama tadi an-nafyu, peniadaan, yang kedua adalah al-isbat, yaitu penetapan. Jadi ada peniadaan dan ada penetapan, yaitu kalimat la ilaha. La ilaha ini harus kaum muslim harus bisa memahami ini. La ilaha berarti tidak ada sesembahan. Jadi makanya kita jangan pernah memberikan statement atau satu keyakinan kepada hal-hal yang itu menjadikan bisa merusak keimanan kita. Contohnya memberikan sesajen di laut umpamanya, dengan meyakini di sana sebagai wasilah di sana akan memberikan kita rezeki umpamanya seperti itu. Atau di pepohonan memberikan sesajen. Maka itu tidak boleh, karena sudah kita menyatakan tadi ada kalimat la ilaha. La ilaha. Jadi tidak ada yang disembah. Tidak ada yang diminta. Ya. Tidak ada tempat kita meminta, tidak ada tempat kita berlindung kecuali Allah. Illallah. Illa Allah. Kecuali itu Allah. Yaitu penetapan kita. Bahwanya kepada Allah tempat kita mengadu segala hal dalam kehidupan kita ini. Nah, sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an makna rukun ini pun terungkap dalam Al-Qur'an yang Allah Tabaraka wa taala katakan dalam surah Al-Baqarah ayat 256. Qala Tabaraka wa taala, "Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Ya. Wa faman yakfur, maka barang siapa yakfur, dia kufur. Maksudnya adalah setelah dia mengucapkan tadi dua kalimat syahadat la ilaha illallah. Jadi dia kufur, ragu. Memberikan dia statement yang lain, dia memberikan keyakinan pada yang lain selain pada Allah Tabaraka wa taala. Ya, bitaghut. Taghut itu adalah segala yang dicintai, segala yang diyakini, itu taghut. Contohnya, seseorang meyakini tentang jimat,
sehingga jimat tersebut memberikan keselamatan bagi dia atau rumahnya. Maka itu namanya sesuatu yang dicintai. Atau patung yang dia letak di sebuah rumah, lalu dijadikan itu patung sebagai wasilah atau tawasul kepadanya. Ini togut. Nah, itu tidak boleh dalam agama Islam. Ya, bitogut wa yu'min billah. Lalu kemudian orang ini adalah beriman kepada Allah, jadi dicampur baurnya. Wa talbisul haqqo bil batili wa taqtumul haqqo antum ta'lamun. Jangan pernah engkau mencampur adukan antara yang hak dan batil itu, sementara engkau pun mengetahuinya bahwa itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Masa dicampur antara air susu dan air tuba gitu? Itu nggak bisa begitu, mana enak ya? Seperti itu umpamanya, itu sekecil-kecil mungkin. Nah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka sesungguhnya ya, kamu telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat, seandainya hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala engkau memberikan penetapan tersebut. Nah, kemudian makna kemudian pada kalimat la ilaha, kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala lagi menyatakan kepada kita, wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bari'um mimma ta'budun illadzi fatarani fa innahu sayahdini. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan perkataan Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah dia abaul anbiya. Dia bapaknya para nabi. Dia adalah orang yang luar biasa mendakwahkan tauhid di muka bumi ini hingga mengorbankan anak yang tercinta yaitu Ismail. Hanya dengan untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh perkataan itu Ibrahim alaihissalatu wassalam menyatakan wa idz qala Ibrahim li abihi. Jadi abihi pada ayahnya, wa qaumihi, dan kepada kaumnya saat itu. Ya. Ini beraninya Ibrahim artinya adalah memang setiap kita itu harus ada punya keberanian mendakwahkan keluarga kita dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan kaum kita, itu teman kerabat kita, sahabat kita, memperkenalkan bahwa zat yang mesti kita sembah itu adalah Allah. Siapa itu Allah? Apakah sama dengan makhluknya? Ya tidak. Allah itu adalah zat yang maha pencipta. Allah itu adalah yang maha suci. Tidak pernah sama bentuknya dengan manusia. Tidak. Allah itu yang al-hayy wal qayyum. Dia yang maha hidup, maha tegak. La yamutu wa la naum. Dia pun tidak pernah mati, Tuhan itu, dan tidak pernah ngantuk. Hidup terus sama Allah Subhanahu. Itulah Tuhannya orang Islam. Maka dengan demikian, oleh Ibrahim alaihissalatu wassalam memberikan kita contoh agar kita berani mendakwakan keluarga kita. Wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bari'um mimma ta'budun. Wahai ayahku dan kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Kenapa dengan demikian? Di saat zaman Nabi Ibrahim ada yang namanya Namrud. Dia seorang raja yang zalim, seorang raja yang penguasa yang zalim, yang sangat jahat, yang jahat luar biasa, dan tidak pernah dia hanya itu Namrud itu adalah dia hanya meninggal itu karena dirasuki oleh lalat, dimasuki oleh lalat dalam hidungnya, lalu mencampur baur ke atas kepalanya, dia mati. Dan tadi dia tidak mengakui Tuhan, dan akhirnya dia itu meyakini dengan Tuhan yang diimani oleh Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nah, oleh dengan demikian sahabat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, bahwa di sini Ibrahim alaihissalatu wassalam ayat ini dalam surah Az-Zukhruf ayat 26 ini, bahwa kita itu harus benar-benar menegakkan tauhid itu di dalam hati kita dan berusaha menyadarkan keluarga kita, sahabat kita, kerabat kita untuk menuju mengibadahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah tentang rukun syahadat Muhammad Rasulullah. Yaitu apa itu? Ada Muhammadur Rasulullah. Yang pertama adalah pengakuan kita Muhammad. Itu ada dua di situ. Rasulullah. Muhammad itu adalah abduhu.
Itu rukun yang pertama. Tentang syahadat Muhammad Rasulullah. Yang pertama adalah tasdiqu annahu Muhammad Rasulullah huwa abduhu. Dia adalah Muhammad adalah sebagai hamba Allah. Bukan sebagai umpamanya setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang Syiah. Sebagian Syiah gitu maksud saya. Sebagian orang Syiah dari Isna Asyariyah, dari Syiah Rafidhah, ya, dari Syiah Jahmiyah, dari Syiah Imamiyah yang begitu mengedewakan Ali radhiyallahu an sehingga bisa mengalahkan derajat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dengan demikian bahwa kita harus menyatakan bahwa annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abduhu, dan yang kedua adalah wa rasuluh. Rukun yang keduanya adalah kita harus mengakui bahwa Nabi kita itu Muhammad adalah Rasulnya. Jadi tidak boleh bagi kita terlalu al-ifrat, berlebih-lebihan kepada Rasulullah sebagaimana yang dilakukan oleh saudara kita dari kalangan agama Nasrani yang terlalu berlebihan kepada Nabi Isa alaihi salatu wasallam hingga mengkultuskannya menjadi seorang Tuhan. Padahal kita dalam agama Islam Allah adalah sebagai Nabi. Ya, iya, silakan itu keyakinan Anda. Tapi Anda harus tahu bahwa Isa alaihi salatu wasallam adalah dia sebagai Tuhan, sebagai Nabi, ya, Nabi Allah tabaraka wa ta'ala, bukan sebagai Tuhan. Nah, ini kita tidak boleh melakukan hal demikian, terlalu berlebihan kepada Rasulullah, atau kita melakukan tawasul kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam. Tawasul. Bolehnya kita tawasul kepada Rasulullah ketika dia masih hidup, ya. Atau bolehnya kita bertawasul kepada Rasulullah itu adalah dengan selawat kepadanya. Jadi tidak ada lagi tawasul selain itu sahabat dari Allah Subhanahu wa taala. Kecuali ketika masa hidup Rasulullah kita berdoa bertawasul kepadanya atau meminta doa kepada beliau, atau yang kedua adalah dengan selawat kepada beliau, berselawat. Maka adalah kemudian wa rasuluh menyatakan bahwa ini adalah kita menyatakan betul-betul Nabi Muhammad adalah sebagai Rasulullah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah Al-Kahfi 110, waqul qul innama ana basyarum mitslukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Itu ayat 110. Qul, katakanlah. Ya. Katakanlah, apa itu perintah Allah kepada Rasulullah. Langsung Allah yang berkata kepada Rasulullah, katakanlah wahai Muhammad, innama ana basyarum mitslukum. Sesungguhnya aku ini basyarum mitslukum, adalah seorang manusia seperti kamu sekalian. Ya, yuha ilayya, lalu diberikan aku wahyu oleh Allah. Annama ilahukum ilahu wahid. Sesungguhnya yang pantas, yang wajib, yang layak kalian sembah, kita sembah, itu adalah Tuhan yang Esa. Tuhan yang Esa. Jadi oleh Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya, yang pertama adalah Allah tabaraka wa taala menyuruh kepada Rasulullah SAW agar memberitahu bahwa dirinya itu nabi kita adalah sebagai manusia biasa, lalu diperintahkan kepada kita untuk menyembah Allah, ya, Tuhan yang Esa, dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Ya. Kemudian yang kedua dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi lagi, dalam surah Al-Kahfi ayat 1, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi kitaba wa lam yaj'alhu iwaja qayyima. Jadi Allah tabaraka wa taala memberikan ini, memuji dia. Maksudnya Allah memuji dia sendiri. Ya, segala puji bagi Allah yang pemilik, ya, alladzi anzala abdihil kitaba, yang telah memberikan kepada hambanya. Siapa itu hambanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walam yaj'alahu iwaja, ya, dan itu Allah tabaraka wa taala tidak memberikan yang berat kepada nabinya itu. Jadi Allah memberikan kemudahan-kemudahan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan dia menurunkan kitab yaitu Al-Qur'an untuk menjadi huda wal furqan, sebagai petunjuk dan pembeda antara hak dan batil. Dan demikian sahabat keramat Allah Subhanahu wa taala, dari makna syahadat tadi bahwa kita ketika memberikan sebuah ikrar
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian kita harus juga mengetahui tentang rukun-rukun di dalam syahadat tersebut. Ada rukun la ilaha illallah dan ada rukun Muhammad Rasulullah. Dengan demikian, ketika kita mengetahui tentang rukun tersebut, maka tidak mudah bagi kita atau tidak gampang bagi kita lagi untuk berlepas diri dari apa yang sudah dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dari apa yang sudah dituntunkan oleh Rasulullah SAW, sehingga kita begitu mudah mengerjakan apa yang diperintahkan Allah Tabaraka wa taala dan apa yang disunahkan oleh Rasulullah SAW, sehingga kita tidak menyimpang dari apa yang sudah disunahkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ya, sebagaimana hadis Rasulullah SAW bersabda bahwa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafaur rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajir. Ya, hendaknya lah kamu sekalian berpegang teguh kepada sunnahku, ya, berpegang teguh kepada kitabullah, ya, dan sunnah-sunnah para khulafaur rasyidin. Addu 'alaiha bin nawajir, maka gigitlah dia, peganglah dia dengan erat, maka dan cerahkan dia dalam kehidupan kamu, sehingga kamu menjadi orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu bangga pada panji-panji menyiarkan dakwah agama Islam. Semoga kita termasuk dalam sahabat yang Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa kita mendakwakan agama ini, ya, dengan pemahaman para salafus saleh, termasuk tadi pada pemahaman pengertian makna daripada makna syahadatain dan juga rukun-rukunnya. Demikian dari saya untuk saat ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.